Di sebuah taman yang tenang di pinggiran kota, di mana pepohonan rindang berjejer rapi dan bunga-bunga berwarna-warni mekar dengan indah, Pak Surya duduk di bangku kayu tua. Usianya yang telah mencapai 70 tahun tidak mengurangi pesonanya. Dengan rambut putih yang tertata rapi dan mata yang berkilau penuh kebijaksanaan, ia adalah sosok yang menarik perhatian. Setiap pagi, ia datang ke taman ini untuk menikmati udara segar dan membaca buku-buku klasik yang selalu menjadi teman setianya. Hari itu, matahari bersinar cerah, dan angin sepal-sepal membawa aroma bunga melati yang harum. Pak Surya membuka buku yang sedang dibacanya, sebuah novel karya sastrawan terkenal. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada cerita di dalam buku. Ia teringat akan kenangan masa mudanya, saat ia masih aktif berpetualang dan menjelajahi dunia. Kini, di usia senjanya, ia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Di sisi lain taman, Dita, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke daerah tersebut. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman ceria yang selalu menghiasi wajahnya, Dita adalah sosok yang penuh semangat. Dia mencari tempat baru untuk memulai hidupnya setelah menyelesaikan kuliah. Hari itu, Dita memutuskan untuk menjelajahi taman yang indah ini, berharap menemukan ketenangan dan inspirasi. Saat Dita berjalan menyusuri jalan setapak, matanya tertuju pada Pak Surya yang duduk sendirian. Ada sesuatu yang menarik perhatian Dita, aura tenang dan bijaksana yang terpancar dari sosok kakek itu. Tanpa ragu, Dita mendekatinya. "Selamat pagi, Pak. Apa yang sedang Anda baca?" Tanyanya dengan suara lembut. Pak Surya menatap Dita dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Nona. Saya sedang membaca novel klasik. Apakah Anda suka membaca?" Jawabnya. Suaranya dalam dan menenangkan. Dita mengangguk, merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya. "Saya sangat suka membaca. Novel-novel klasik selalu memiliki daya tarik tersendiri." "Apa judulnya?" tanyanya, penasaran. "Ini adalah Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Sebuah kisah tentang cinta dan kebanggaan," jawab Pak Surya sambil menunjukkan sampul buku tersebut. Dita tersenyum lebar. "Saya pernah mendengar tentang buku ini. Saya selalu ingin membacanya. Apakah Anda menikmatinya?" Pak Surya mengangguk. "Sangat. Setiap kali saya membacanya, saya menemukan sesuatu yang baru. Seperti hidup, selalu ada pelajaran yang bisa diambil dari setiap pengalaman." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Dita merasa terpesona oleh kebijaksanaan Pak Surya, sementara Pak Surya terkesan dengan semangat dan keceriaan Dita. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Dita menceritakan tentang masa kuliahnya, sementara Pak Surya berbagi kenangan masa mudanya yang penuh petualangan. Seiring waktu berlalu, Dita merasa semakin nyaman berada di dekat Pak Surya. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang kakek, tetapi juga sebagai teman yang bisa diajak berbagi. "Pak Surya, apakah Anda sering datang ke taman ini?" tanyanya. "Setiap pagi. Ini adalah tempat favorit saya untuk merenung dan menikmati keindahan alam." "Bagaimana dengan Anda?" jawab Pak Surya. "Saya baru saja pindah ke sini, jadi saya masih menjelajahi tempat-tempat baru. Taman ini sangat indah, dan saya merasa tenang di sini," kata Dita. Pak Surya tersenyum. "Saya senang Anda menemukan tempat ini. Taman ini memiliki banyak cerita dan kenangan. Setiap sudutnya menyimpan keindahan yang berbeda." Dita menatap sekeliling, merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh taman tersebut. "Saya berharap bisa menemukan banyak inspirasi di sini. Mungkin saya bisa menulis tentang pengalaman saya," ujarnya. "Menulis adalah cara yang baik untuk mengekspresikan diri. Saya percaya setiap orang memiliki cerita yang layak untuk diceritakan," kata Pak Surya, matanya berbinar dengan semangat. Mereka terus berbincang hingga matahari mulai condong ke barat, menciptakan cahaya keemasan yang indah di antara pepohonan. Dita merasa enggan untuk berpisah, tetapi dia tahu bahwa hari sudah larut. "Pak Surya, terima kasih atas percakapan yang menyenangkan ini. Saya sangat menikmati waktu bersama Anda," katanya dengan tulus. "Begitu juga dengan saya, Dita. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di sini," jawab Pak Surya, merasa senang dengan kehadiran Dita. Setelah berpamitan, Dita berjalan pulang dengan senyuman di wajahnya.
Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu, sebuah koneksi yang tidak bisa dia jelaskan. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Kehadiran Dita membawa kembali semangat hidup yang sempat pudar. Hari-hari berikutnya, Dita dan Pak Surya mulai bertemu secara rutin di taman. Setiap pertemuan menjadi lebih akrab, dan mereka saling berbagi lebih banyak cerita. Dita mulai menantikan setiap pagi di mana dia bisa berbincang dengan Pak Surya. Sementara Pak Surya merasa hidupnya kembali berwarna dengan kehadiran Dita. Suatu hari, saat mereka duduk di bangku yang sama, Dita melihat Pak Surya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Pak, apakah Anda pernah jatuh cinta?" tanyanya tiba-tiba. Pak Surya terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi senyumnya tidak pudar. "Ah, cinta. Itu adalah pengalaman yang indah dan rumit. Saya pernah jatuh cinta di masa muda saya. Cinta pertama saya adalah seorang gadis yang sangat istimewa. Kami memiliki banyak kenangan bersama." Jawabnya, mengenang masa lalu. Dita mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman emosi dalam suara Pak Surya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, ingin tahu lebih banyak. "Sayangnya, hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Kami berpisah, tetapi kenangan itu selalu ada di hati saya. Cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang," jawab Pak Surya, matanya menerawang jauh. Dita merasa terharu mendengar cerita itu. "Itu sangat indah, Pak. Saya berharap bisa merasakan cinta seperti itu suatu hari nanti," katanya dengan tulus. Pak Surya menatap Dita, merasakan kehangatan dalam hatinya. Cinta datang dengan cara yang tidak terduga. Terkadang, kita hanya perlu membuka hati dan membiarkan perasaan itu mengalir. Percakapan mereka berlanjut hingga senja tiba, dan Dita merasa semakin terikat dengan Pak Surya. Dia menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar persahabatan. Ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, meskipun perbedaan usia yang mencolok. Saat Dita pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan Pak Surya. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri kakek itu, sesuatu yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Kehadiran Dita membawa kembali kenangan indah dan harapan baru dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di taman menjadi rutinitas yang dinanti-nantikan. Dita dan Pak Surya saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Namun, mereka berdua belum berani mengakui perasaan yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat matahari terbenam, Dita dan Pak Surya duduk bersebelahan di bangku taman. Dita merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak Surya, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Apakah Anda merasakannya juga?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Surya menatap Dita, jantungnya berdebar. "Saya merasakannya, Dita. Anda telah membawa kebahagiaan dan semangat baru dalam hidup saya. Meskipun ada perbedaan usia, perasaan ini nyata," jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Dita tersenyum, merasa lega mendengar pengakuan itu. "Saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, Pak. Apakah Anda bersedia?" tanyanya, matanya berbinar penuh harapan. Pak Surya mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap. "Tentu, Dita. Mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita." Matahari bersinar cerah di pagi hari saat Dita melangkah ke taman. Hatinya berdebar-debar penuh harapan. Setelah pengakuan yang tulus antara dia dan Pak Surya, setiap pertemuan terasa lebih berarti. Dita merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang, dan setiap detik yang dihabiskan bersama Pak Surya adalah sebuah anugerah. Hari itu, Dita mengenakan gaun berwarna pastel yang lembut, yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Dia ingin menunjukkan kepada Pak Surya bahwa dia serius dengan perasaannya. Saat dia memasuki taman, dia melihat Pak Surya sudah duduk di bangku favorit mereka, membaca buku seperti biasa. Namun, kali ini, ada senyuman yang lebih cerah di wajahnya ketika melihat Dita mendekat. "Selamat pagi, Dita. Anda terlihat cantik hari ini," ucap Pak Surya, matanya berkilau dengan kebahagiaan. "Selamat pagi, Pak Surya. Terima kasih. Saya merasa bersemangat hari ini," jawab Dita, merasakan jantungnya berdebar. Dia duduk di samping Pak Surya, dan mereka mulai berbincang tentang berbagai hal,
dari buku yang dibaca Pak Surya hingga impian Dita untuk menulis. Seiring waktu berlalu, Dita dan Pak Surya semakin dekat. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan ketakutan. Dita merasa nyaman berbicara tentang segala hal, termasuk impian dan ambisinya. Dia menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi penulis, dan Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Menulis adalah cara yang indah untuk mengekspresikan diri. Anda memiliki bakat, Dita. Saya yakin Anda bisa mencapai impian Anda, kata Pak Surya, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan Dita. Dita tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Surya. Terima kasih, Pak. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Saya ingin menulis tentang pengalaman kita di taman ini, ujarnya, matanya berbinar. Pak Surya mengangguk, merasakan kebanggaan terhadap Dita. Itu ide yang bagus. Setiap pertemuan kita di sini adalah sebuah cerita yang layak untuk diceritakan. Kita bisa menciptakan kenangan yang indah bersama. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di taman menjadi semakin intim. Dita mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Pak Surya. Dia terpesona oleh kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Tetapi yang lebih penting, dia merasakan kehangatan dan perhatian yang tulus dari kakek itu. Setiap kali mereka berbincang, Dita merasa seolah-olah dia menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Dita memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Pak Surya, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Katanya, suaranya lembut. Pak Surya menatap Dita, merasakan kehangatan di hatinya. Saya juga merasa beruntung, Dita. Kehadiran Anda membawa kembali semangat dalam hidup saya. Anda adalah cahaya di hari-hari saya yang gelap. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Dita merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman, Pak. Saya merasakan sesuatu yang lebih dalam antara kita. Ungkapnya, matanya menatap Pak Surya dengan penuh harapan. Pak Surya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Dita. Dia merasakan hal yang sama, tetapi perbedaan usia dan norma sosial membuatnya ragu. Namun, saat dia melihat ketulusan di mata Dita, dia tahu bahwa perasaannya tidak bisa diabaikan. Dita, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Dunia mungkin tidak selalu menerima hubungan seperti ini, katanya, suaranya lembut namun tegas. Dita mengangguk, memahami kekhawatiran Pak Surya. Saya tahu, Pak. Tetapi saya percaya bahwa cinta tidak mengenal batasan. Kita harus mengikuti kata hati kita, ujarnya, penuh keyakinan. Mereka melanjutkan percakapan, membahas perasaan mereka dengan lebih terbuka. Dita merasa lega bisa berbagi perasaannya, dan Pak Surya merasa terinspirasi oleh keberanian Dita. Mereka berdua sepakat untuk menjelajahi hubungan ini dengan hati-hati, sambil tetap menghormati satu sama lain. Seiring waktu, ketertarikan mereka semakin tumbuh. Dita mulai merasakan getaran yang berbeda setiap kali Pak Surya menyentuh tangannya atau menatapnya dengan penuh perhatian. Dia merasa bersemangat dan hidup, seolah-olah dia menemukan cinta sejatinya. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Dia terpesona oleh kecantikan dan semangat Dita, dan kehadirannya membuatnya merasa muda kembali. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon rindang, Dita memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Pak Surya, apakah Anda ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda hari ini? Mungkin kita bisa pergi ke tempat lain setelah ini? Tanyanya, matanya bersinar penuh harapan. Pak Surya terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. Tentu, Dita. Kemana Anda ingin pergi? Tanyanya, merasa bersemangat. Bagaimana kalau kita pergi ke kafe kecil di dekat sini? Saya mendengar mereka memiliki kopi yang enak dan suasana yang nyaman. Usul Dita. Baiklah, itu terdengar menyenangkan. Mari kita pergi, jawab Pak Surya, merasa senang dengan ide Dita. Mereka berdua berjalan menuju kafe, berbincang dan tertawa di sepanjang jalan. Dita merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Pak Surya di luar taman. Saat mereka tiba di kafe, suasana hangat dan ramah menyambut mereka. Mereka memilih meja di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. Setelah memesan kopi, Dita dan Pak Surya melanjutkan percakapan mereka.
Dita merasa lebih bebas untuk berbagi cerita dan impian. Sementara Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan baru yang akan selalu diingat. Saat kopi mereka tiba, Dita merasakan momen itu sangat istimewa. Dia menatap Pak Surya, merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. "Pak, saya sangat menikmati waktu ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya," katanya, suaranya lembut. Pak Surya tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. "Saya juga, Dita. Anda telah membawa kebahagiaan yang tidak pernah saya bayangkan. Setiap momen bersama Anda adalah sebuah hadiah," jawabnya, matanya menatap Dita dengan penuh kasih. Dita merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam, dan dia ingin mengambil langkah lebih jauh. "Pak Surya, apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya antara kita?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Surya terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan Dita. "Saya telah memikirkan hal itu, Dita. Kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Namun, saya tidak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh di antara kita," jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Dita mengangguk, merasakan harapan di dalam hatinya. "Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini lebih dalam, Pak. Saya percaya kita bisa saling mendukung dan belajar dari satu sama lain," ungkapnya, matanya berbinar. Pak Surya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap. "Mari kita lihat kemana perasaan ini membawa kita. Saya siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersamamu, Dita," katanya, suaranya penuh keyakinan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Dita dan Pak Surya duduk di bangku taman favorit mereka. Suasana tenang dan indah, dengan cahaya keemasan yang menyinari wajah mereka. Dita merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa saatnya untuk berbicara tentang masa depan mereka. "Pak Surya," Dita memulai, suaranya lembut namun tegas. "Kita sudah menghabiskan banyak waktu bersama, dan saya merasa semakin dekat dengan Anda. Namun, saya juga merasa kita perlu membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya." Pak Surya menatap Dita, merasakan jantungnya berdebar. "Saya setuju, Dita. Kita perlu jujur satu sama lain tentang perasaan kita dan apa yang kita inginkan," jawabnya, suaranya penuh perhatian. Dita menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Saya ingin kita bisa menjelajahi cinta ini dengan lebih serius. Namun, saya juga tahu bahwa ada banyak tantangan yang harus kita hadapi," ungkapnya, matanya menatap Pak Surya dengan penuh harapan. Pak Surya mengangguk, merasakan kehangatan di hatinya. "Saya juga merasakan hal yang sama, Dita. Anda telah membawa kebahagiaan yang tidak pernah saya bayangkan. Namun, kita harus berhati-hati. Perbedaan usia dan pandangan masyarakat bisa menjadi tantangan bagi kita," katanya, suaranya lembut namun tegas. Dita mengangguk, memahami kekhawatiran Pak Surya. "Saya tahu, Pak. Tetapi saya percaya bahwa cinta kita lebih kuat daripada semua itu. Kita harus berani menghadapi apapun yang datang," ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Pak Surya tersenyum, terinspirasi oleh keberanian Dita. "Anda benar, Dita. Cinta sejati tidak mengenal batasan. Jika kita saling mendukung, kita bisa menghadapi semua tantangan bersama," jawabnya, matanya berbinar. Mereka berdua merasa lega setelah berbicara terbuka tentang perasaan mereka. Dita merasa seolah-olah beban di pundaknya terangkat, dan Pak Surya merasakan semangat baru dalam hidupnya. Mereka sepakat untuk menjelajahi hubungan ini dengan hati-hati, sambil tetap menghormati satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Dita dan Pak Surya semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah. Dita merasa hidupnya penuh warna, dan Pak Surya merasa muda kembali dengan kehadiran Dita di sisinya. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe kecil, Dita memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. "Pak Surya, saya ingin kita bisa lebih terbuka tentang perasaan kita. Saya ingin tahu apa yang Anda rasakan tentang hubungan kita," katanya, suaranya lembut. Pak Surya menatap Dita, merasakan kehangatan di hatinya. "Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda, Dita.
Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya mencintai Anda, meskipun ada perbedaan usia yang besar. Ungkapnya, suaranya penuh kejujuran. Dita merasa jantungnya berdebar mendengar pengakuan itu. Saya juga mencintai Anda, Pak. Saya ingin kita bisa bersama, meskipun dunia mungkin tidak selalu menerima kita. Ujarnya, matanya berbinar. Pak Surya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap. Mari kita hadapi semua ini bersama, Dita. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, katanya, suaranya penuh keyakinan. Mereka berdua sepakat untuk tidak membiarkan pandangan orang lain mempengaruhi hubungan mereka. Mereka akan saling mendukung dan berjuang untuk cinta yang mereka miliki. Dita merasa bersemangat dan berani, sementara Pak Surya merasa hidupnya kembali bersemangat dengan kehadiran Dita. Namun, tidak lama setelah itu, mereka menghadapi tantangan pertama. Suatu hari, saat Dita dan Pak Surya sedang berjalan di taman, mereka melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul. Beberapa dari mereka mengenali Pak Surya dan mulai berbisik satu sama lain. Dita merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa mereka sedang membicarakan hubungan mereka. Pak, sepertinya mereka tidak setuju dengan kita, kata Dita, suaranya bergetar. Pak Surya menatap Dita, merasakan kekhawatiran di hatinya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, Dita. Yang terpenting adalah bagaimana kita merasa satu sama lain. Jawabnya, suaranya tenang. Dita mengangguk, tetapi dia merasa cemas. Saya tidak ingin Anda merasa tertekan karena hubungan kita. Saya ingin kita bisa bahagia tanpa memikirkan pandangan orang lain. Ungkapnya, matanya penuh harapan. Pak Surya meraih tangan Dita, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kita akan menghadapi ini bersama, Dita. Kita tidak sendirian. Cinta kita lebih kuat daripada semua itu, katanya, suaranya penuh keyakinan. Mereka melanjutkan jalan-jalan di taman, meskipun ada bisikan di belakang mereka. Dita merasa lebih kuat dengan dukungan Pak Surya, dan dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi tantangan ini bersama. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada tantangan, Dita dan Pak Surya semakin dekat. Mereka saling mendukung dan berbagi cinta yang tulus. Dita merasa beruntung bisa memiliki Pak Surya di sisinya. Dan Pak Surya merasa hidupnya kembali bersemangat dengan kehadiran Dita. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman di bawah cahaya bulan, Dita memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Pak Surya, saya ingin kita bisa merayakan cinta kita. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang spesial untuk memperingati hubungan kita. Katanya, suaranya lembut. Pak Surya menatap Dita, merasakan kebahagiaan di hatinya. Itu ide yang bagus, Dita. Kita bisa merayakan cinta kita dengan cara yang sederhana namun berarti. Jawabnya, suaranya penuh semangat. Dita merasa bersemangat dan mulai merencanakan sesuatu yang spesial. Dia ingin mengadakan piknik kecil di taman, di mana mereka bisa menikmati waktu bersama dan merayakan cinta mereka. Dia mulai menyiapkan makanan dan minuman, berharap bisa menciptakan momen yang tak terlupakan. Hari piknik tiba, dan Dita merasa bersemangat. Dia membawa keranjang berisi makanan dan minuman, serta selimut untuk duduk. Saat dia tiba di taman, Pak Surya sudah menunggu dengan senyuman hangat di wajahnya. Selamat datang, Dita. Ini adalah kejutan yang luar biasa, kata Pak Surya, matanya berbinar. Dita tersenyum, merasa bahagia bisa membuat Pak Surya senang. Saya ingin kita bisa merayakan cinta kita dengan cara yang spesial. Mari kita nikmati waktu bersama. Ujarnya, suaranya ceria. Mereka duduk di atas selimut, menikmati makanan yang telah disiapkan Dita. Suasana hangat dan penuh cinta, dan mereka berbagi tawa dan cerita. Dita merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah makan, Dita mengeluarkan sebotol anggur dan 2 gelas. Mari kita bersulang untuk cinta kita, katanya, matanya bersinar penuh harapan. Pak Surya mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap. Untuk cinta kita, Dita. Semoga kita selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Mereka bersulang dan menikmati anggur, merasakan momen itu sangat istimewa. Dita merasa beruntung bisa berbagi hidupnya dengan Pak Surya, dan Pak Surya merasa hidupnya kembali bersemangat dengan kehadiran Dita. Saat malam semakin larut, Dita dan Pak Surya duduk bersebelahan,
berbagi cerita dan impian. Dita merasa semakin dekat dengan Pak Surya, dan dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama kakek yang telah mengubah hidupnya. Pak Surya, saya ingin kita bisa bersama selamanya. Saya ingin membangun masa depan bersama Anda, ungkap Dita, suaranya penuh harapan.